Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Melida Afifah dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah digital marketing dengan topik transformasi digital marketing di Indonesia, peran kecerdasan buatan atau AI pada sektor e-commerce. Pada era digital saat ini, persaingan bisnis tidak lagi hanya soal harga dan produk saja, tetapi tentang bagaimana perusahaan mampu memahami konsumen secara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih personal. Disinilah artificial intelligence atau AI memainkan peran yang sangat penting. Selanjutnya, identifikasi sektor dan tren terkini. Sektor yang saya bahas adalah e-commerce dan retail digital di Indonesia. Beberapa platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada kini tidak lagi hanya fokus pada ekspansi besar-besaran, tetapi mulai beralih pada efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi digital yang telah saya rangkum, tren utama saat ini adalah integrasi generative AI untuk personalisasi pengalaman belanja secara real-time, optimalisasi layanan pelanggan, dan optimalisasi strategi pemasaran berbasis data. Artinya, e-commerce di tahun 2026 bukan lagi soal bakar uang, tetapi soal siapa yang paling efisien dan relevan dengan konsumen. Nah, kita masuk ke pemanfaatan AI dalam strategi pemasaran. Ada 3 bentuk utama pemanfaatan AI dalam digital marketing. Pertama ada chatbox pintar atau NLP. Teknologi NLP atau Natural Language Processing memungkinkan chatbox menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam dengan respon yang sangat cepat dan semakin menyerupai manusia. Contohnya, menjawab pertanyaan produk, melacak pesanan, memberikan rekomendasi otomatis. Hal ini mempercepat respon dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada customer personalization atau hyper personalization. AI menganalisis riwayat pencarian Anda, produk yang sering dilihat, waktu pembelian, dan juga lokasi pengguna. Kemudian sistem akan menampilkan produk yang sangat spesifik sesuai minat konsumen. Contohnya jika kita sering mencari skincare, maka beranda kita akan penuh dengan rekomendasi produk kecantikan yang relevan. Dan selanjutnya ada optimasi konten dengan generative AI. AI juga digunakan untuk membuat copywriting iklan, mendesain banner promosi, membuat variasi visual produk, dan juga A/B testing otomatis. Ini membuat proses pemasaran menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Lalu kita masuk ke analisis konsep digital marketing. Jika kita hubungkan dengan teori digital marketing, ada customer journey. AI membantu mempercepat perpindahan konsumen dari tahap awareness, interest, consideration, dan conversation dengan menghilangkan hambatan informasi. Lalu, terkait digital marketing funnel, pada tahap retaining, AI mampu memprediksi kapan konsumen akan membeli ulang, lalu mengirimkan promo di waktu yang tepat, dan juga memberikan diskon personal. Ini membuat peluang repeat order meningkat. Lalu ada data-driven analysis. Keputusan pemasaran kini tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan big data, berdasarkan machine learning, dan juga analitik prediktif. Artinya, strategi marketing lebih akurat dan juga terukur. Lalu kita masuk ke dampak, tantangan, dan juga peluang. Ada dampak positif, yaitu efisiensi biaya operasional.
respon pelanggan lebih cepat, pengalaman belanja lebih personal, dan juga peningkatan konversi penjualan. Lalu terkait tantangan, ada isu privasi dan keamanan data, lalu ada ketergantungan pada algoritma, dan juga risiko bias oleh AI, dan yang terakhir perubahan algoritma pada platform. Lalu terkait peluang, penetrasi pasar hingga daerah pelosok, lalu iklan lebih tertarget, UMKM bisa bersaing melalui teknologi, dan juga skalabilitas bisnis lebih cepat. Indonesia memiliki potensi besar karena jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahun. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu social media brand awareness. Selain marketplace, media sosial juga memiliki peran penting. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi sarana utama untuk membangun brand awareness. Peran konten dalam sosial media marketing selanjutnya yaitu meningkatkan pengenalan merek, konsistensi komunikasi brand, interaksi dengan audiens, dan juga membangun citra positif. Selain itu, review dan testimoni juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Electronic word of mouth terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dari mulut ke mulut ceritanya. Namun tantangan di media sosial adalah persaingan konten yang sangat tinggi, algoritma terus berubah, dan juga risiko komentar negatif. Karena itu diperlukan strategi yang tepat dan juga konsisten. Yang selanjutnya, pengaruh sosial media terhadap konsumen. Media sosial sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Sebelum membeli produk, konsumen biasanya melihat review dan testimoni terlebih dahulu. Ulasan positif dapat meningkatkan kepercayaan, sedangkan komentar negatif bisa membuat ragu. Selain itu, rekomendasi dari pengguna lain seperti pengalaman pribadi atau video unboxing seringkali lebih meyakinkan dibandingkan iklan biasa karena terasa lebih nyata. Namun, dalam sosial media marketing juga ada tantangan, seperti persaingan konten yang tinggi, seperti tadi, yang sudah kita bahas, perubahan algoritma dan komentar negatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar brand tetap dapat dipercaya dan juga relevan. Jadi, media sosial ini sebenarnya berperan besar dalam membentuk kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, saya merekomendasikan strategi, yaitu ada human-centric AI, artinya gunakan AI untuk efisiensi, tetapi tetap pertahankan empati manusia dalam melayani pelanggannya. Lalu jangan sepenuhnya bergantung pada algoritma, karena pada akhirnya konsumen tetap ingin merasa dipahami sebagai manusia, bukan hanya sebagai data. Kesimpulannya, transformasi digital marketing di Indonesia menunjukkan bahwa yang pertama, AI bukan lagi teknologi masa depan, tetapi kebutuhan untuk saat ini. Yang kedua, e-commerce yang bertahan bukan yang terbesar, tetapi yang paling relevan pada masanya. Dan yang terakhir, di tahun 2026 dan seterusnya, persaingan bukan soal diskon terbesar, tetapi pengalaman pelanggan terbaik. Digital marketing bukan lagi tentang siapa yang paling besar, melainkan siapa yang relevan bagi konsumen. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.